ada yang cuti, para hamba ini, para ahli ulama, para jemaah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa berjumpa dengan santan bermatur suwun yang diundang di tempat yang saya sangat barokah sekali. Kegiatan zikir kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan malam hari ini Allah senantiasa barokah kita, barokah umur dan barokah rezeki yang banyak, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita turunkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memang hobi ini karena saya sebagai umatnya Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi ini sejati ini kan guru kita semuanya. Beliau memberikan petuah kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan terus ternyata Kanjeng Nabi ngajari kula amalah ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Nek kepengin sukses nang dunya gawe ilmu. Kalau saya matur kula profesor, saya kula belajar ilmu dunia. Nek ilmu ukhawi profesor nang UIN. Nek profesor di dunia nang Jaya. Karena ada Nabi sampun ngajari kita semua, nek kepengin sukses dunya gawe ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Dilanjutkan dari Kanjeng Nabi, wau ini wau janji, boten atau ternyata dimaknani niki, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ternyata Kanjeng Nabi ngajari kita, nek kepengin sukses nang dunya gawe ilmu dan jadi ternyata ilmu akhirat karo ilmu dunya gak boleh dipisah. Karena waunya wau dan bukan atau. Jadi nek kepengin sukses nang dunya gawe ilmu dan kepengin sukses nang akhirat gawe ilmu. Diulang lagi kali-kali waman arada huma fa'alaihi. Nek kepengin sukses dua-duanya pakai ilmu. Makanya kula niki belajar dua ilmu. Ya akhirnya saya jadi profesor, ya jadi pernah jadi rektor dan saya ini belajar ilmu akhirat jadi rektor baru terus kalau di mari rektor Brawijaya kan tidak ini SK menteri tidak cocok soalnya ini begitu jadi rektor baru makiro gak harus yang ini untuk malaikat Israel sih ini. Terus intinya ternyata adalah ilmu. Jadi dia jangan bener tinggal belajar ilmu. Kita mungkin ngaji yang sederhana yang mendasar ilmu tentang agama Islam. Karena saya menikah pulau sering diskusi kali konco-konco si bingung tentang ketuhanan tentang agama Islam. Bingung. Jadi agama itu podo ae. Ya itu repot. Konco-konco pulau kan wong kuliah, wong kadang pemikirannya liberal. Tuhan itu yang siji podo ae. Jika podo itu dayake. Makanya kita harus ngaji. Saya juga ngaji sekalian. Agama Islam itu kan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nek Islam itu Nabi itu Nabi Muhammad jenenge itu agama Islam. Sampai ijabul kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak boleh dipisah. Syahadat kudu syahadat ain. Kayak sama asyhadu an la ilaha illallah tak bisa. Kudu Islam kudu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu Islam adalah agama
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, wasilah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang isinya inti agama Islam adalah tentang keimanan dan amal soleh, akidah dan amal soleh. Tujuannya apa agama Islam? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini ayat wonten ten Al-Baqarah. Makin dengan catat esok dihafal. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Jadi Islam itu adalah agama yang membuat menjadikan makhluknya itu harus bahagia. Harus bahagia. Ini jenengan si sumpah berarti agamanya belum pas. Jadi salah satu ciri bahagia terus si Quran itu anti kolbun salim. Iki mah rumah lagu rasanya ayam. Itulah salah satu ciri bahagia. Masih gak masa diguling, mau sholat semuanya ini anteng rasanya. Makanya para kiai masih gak dulu. Anteng ya, jadi wanteng ya, nggak hilang. Hati itu ayam, oleh kalau agama Islam mesti hati ini ayam bahagia. Duit, omongannya duit itu ayam bahagia. Di ajaran Islam, kami Gusti Allah dituntun. Oleh kami bahagia apa syaratnya? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah tajri min tahtiha. Jadi Allah memberikan kabar gembira wa basyiril ladzina amanu wa amilus solih. Jadi mutusi harus wa amilus solih kalau ya enggak budanya basyiril ladzina amanu karena wawunya wawu dan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solih. Dan Allah memberi kabar gembira kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya orang jenis bisri sebenarnya yang ngomong. Aku cukup tangan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Jannah itu adalah kebahagiaan. Ya, kita nanti hidup itu masih kurang 3 kali kebahagiaan. Satu, kita harus mencapai atau mendapatkan kebahagiaan dunia. Yang kedua, harus mendapatkan kebahagiaan akhirat. Alam barzakh rumit. Baru nanti alam akhirat. Berarti kita masih akan mencapai 3 kebahagiaan. Yone iso bahagian dunia, alam barzakh, akhirat. Dunia tok rugi karena pendek, paling makan sate ya teluran tok, nanti ini tak rosok. Karena memang pendek di dunia. Makanya nek sakit kita harus mencari kebahagiaan dunia, tidak hanya di dunia, di alam barzakh, di alam akhirat. Alam barzakh itu dahul. Jangan boten cados, jangan sehat dulu ini. Sekarang aku losi mata boten alam barzakh. Kamu nunggu nih, kiamat kapan BJ? Kamu tidak tahu. Nunggu di jalan barzakh itu soro, karena di alam barzakh ada cuma 2 pilihan. Nek siksa kubur, 5 kubur, kalau nggak tahu. Ya, terkubur apa kerjaannya? Nek disiksa kalau nikmat hanya 2 pilihan, nggak ada di atas. Kalau ampun, di dunia sih hukumnya 5, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Jadi si hukumnya si orang 5, tapi di alam barzakh hukumnya luruh. Lek gak siksa kubur ya nikmat kubur. Sakit nikmat kubur kayak Nabi, kalau para ulama kayak ini rawuh para roh. Karena bebas nikmat kubur. Nah nanti bebas gak siksa. Kalau nanti tanggal salah satu ulama sing soleh. Mati nek patut beri datang pundi ya. Enak le, wong mati itu keliling nanti. Kerjane apa ya? Salat.
Tapi sholatnya kayak itu kan ganjaran, nggak ada pahala. Terus senangannya lek nikmat kubur, senangannya Kanjeng Nabi Muhammad melumpuh di daerah Makkah, walaupun alamnya berbeda. Kita alam dunia, nanti kita masuk alam barzah atau alam ruh. Baru nanti tumbuh dihisab tumbuh alam akhirat. Jadi alamnya beda. Balik datang ayat ini. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannah. Syarat bahagia itu ternyata dua. Dan dua ini tidak boleh dipisah. Maka itu amanu wa amilus solih. Iman dan amal soleh. Iman itu gak boleh. Itu dari ajaran kepercayaan. Amal soleh itu gak mungkin tanpa iman. Gak akan jadi amal soleh kalau gak iman. Karena amal soleh itu hasil dari iman. La yaqbalullahu minal amali ma kana lahu khalisan. Jadi amal soleh nek ikhlas karena Allah. Kalau niki lek ngaji mesti akidah dhisik. Nek syariat dhisik mesti gegeran. Bid'ah kau oleh karena syariat dhisik. Tapi nek akidah dhisik itu lebih fleksibel di dalam menjalankan syariat. Saya ini fleksibel. Apa pulau ini fleksibel? Karena apa pulau di ngaji ini akidah. Makanya tadi syaratnya bagian apa? Alif amalu wa amilus solih. Tidak bisa orang bagian iman, kok nggak bisa. Nggak bisa bagian itu amal soleh ketujuh dikhadir dari siji ini sing tahu Gusti Allah. Makanya saya mengamalkan ayat ini, saya amalkan ayat ini. Jadi kalau lihat ngaji gak mau isi muah. Kalau amalkan termasuk hadis soleh. Jadi kalau amalkan wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Nek kepin bahagia amal itu. Kalau amalkan makanya tadi opo enak, kata direktur gak apa-apa. Nikmat dulu nih mungkin. Dipikir direktur enak repot. Rono di pulau kayak robot. Jam saat ini lagi ini jam duit enak. Lek gaji ya lebih dukun. Enak saya ini malah bebas dari duit apa-apa. Ngajinya artinya aja. Jadi syaratnya dua. Nah, sekarang kita yang iman dulu, amal dulu. Bagaimana kita mempelajari Islam di dalam hal keimanan? Ada ayat lagi jenengan besok itu apa nih? Siroro apa nih? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Jadi nek kepan kebahagiaan mlebu surga sapi napa? Amanu wa amilus solih. Ada dua kata, iman dan amal soleh. Sekarang iman. Ini yang jadi menyebabkan banyak teman saya itu ragu-ragu di dalam berislam. Karena ada loh orang yang pintar ngaji itu mlebu Islam. Sekarang banyak. Karena tidak belajar akidah dulu. Karena menghafalno tok. Hadis dihafalno tapi gak dipahami tentang akidah. Makanya ini Allah di dalam surat Toha dengan pakai apalaken. Kalau ngaji ten lari santri iki kudu apa? Kalau ngajar ini pokok-pokok tok sing detik-detik kita pun ini kalau ngelu nih. Terus ini Quran surat Toha ayat 14. Innani Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Ini lengkap ayat ini kalau dikaji ini lengkap. Ya ono akidah, ono syariat. Innani Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Innani Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah ternyata Tuhannya orang Islam disebut dengan Allah. Makanya innani aku sesungguhnya Allah, ya, bukan Allah, bukan Allah. Nek saged fasih maca Allah latihan. Nek jenenge wis wangen wis Allah wong Allah wis. Sing penting niate maksude Allah subhanahu. Innani ana Allah. Nah, saat ini sinten Allah. Soalnya innani Allah
la ilaha illa ana fa'budni. Fa'budni itu sembah aku, ngabdi nang aku, ojo nang menungso. Nang aku dhisik, menungso itu wasilah, perantara. Terus dirikannya sholat. Wah, ini sholat apa? Lidikri. Ternyata kuncinya Islam itu sebenarnya lidikri. Sholat itu ternyata lidikri. Makanya luar sini dikir, sholawat, dikir, sholat. Nah, saya ngaji tentang Allah. Mantin itu selesai. Suwi-suwi ku ngantuk. Kalau ku mana? Yo nek kuliah sama SKS sih. Sekarang innani Allah. Aku sesungguhnya Allah. Ini yang teman-teman saya selalu prof. Kadang-kadang juga aku prof, kadang Gus, kadang Abah, Pak, Emak, wis sembarang. Kalau tak peduli itu terus apa yang penting jangan ku jelas. Tak keliru. Tuhan ini piye toh? Saya jelaskan. Kriterianya Tuhannya orang Islam itu ada 20. Jadi nek jenengan make bertuhan, nek niku jelas. Tuhan itu Gusti orang Islam namanya sedang Allah. Innani Allah. Makane ake wong zikir Allahu Allah. Sifat nyeluke Gusti Allah, lidikri, mengingat Allah. Makanya belajar akidah. Kalau saya belajar akidah ada 4. Mengenal, memahami sifat Gusti Allah, mengenal, memahami makhluk Gusti Allah, mengingat Allah, zikir, mencintai Allah. Makanya orang wali jadi wali majud. Karena dia sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Allah, siapa Allah? Nah, di dalam niki wonten kitab namanya Aqidatul Awam. Ini kitab paling dasar tentang akidah. Jenengan pasti apa? Pasti apa? Wujud tanpa mukhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsi wa daniya kudrati wala ilmu haya kriteria Tuhannya agama Islam. Jenengan kan biasanya apa hati pelajari. Nah, itu loh karena biasa dari akademisi tak pelajari. Allah itu sopo. Makanya di kitab agama ini kalau kita belajar tentang Allah itu belajar tentang akidah atau ilmu hakikat atau ilmu makrifat atau ilmu kalam atau ilmu usuluddin atau ilmu toreko itu tentang Allah. Terus Allah itu naik menurut Islam kriteria wonten 20 paling tidak 13. Siji wujud. Gusti Allah itu wujud, tetapi wujudnya gak padha karo makhluk. Makanya kita nggak boleh bayangan Gusti Allah kayak apa, nggak boleh. Karena Allah itu punya syarat lagi, mukhalafatul bil hawadits. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kita harus belajar Tuhan Allah dulu. Soalnya nggak ngerti Allah nyembah so keliru. Karena banyak orang di sidangnya, Prof ya, saya harus tentang agama Islam ini. Belajar dulu akidah. Saya bilang itu tentang Allah tidak keliru. Soalnya ngomongnya ngaten, lah agama kok ya Prof ya. Tuhan apa boleh itu? Nggak sama. Nanti kita, saya nggak semuanya nih, karena waktu ini nggak cukup. Aku tidak mulai. Wujud, ya. Wujud itu Allah itu ada, tapi jangan dibayangkan Isra Mi'raj kan jangan Nabi ketemu Allah, jangan dibayangkan itu bentuk kayak apa. Kalau kita bayangkan akal kita, berarti kita akan menyamakan Allah dengan
makhluk, karena akal kita nggak nututi. Akal kita nggak nututi. Masuk akal tapi nggak nututi. Makanya itu jenenge iman. Jadi Allah itu ada wujud. Allah itu idah. Allah itu pasti, Tuhan itu pasti sadurunge gawe makhluk. Mesti Allah. Wujud kita pokok mukhalafatul hadits. Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Nah sekarang kalau ada yang kita nggak apa-apa, kita nggak boleh juga mencela agama orang lain, karena Allah sudah mendikan lakum dinukum di ojo milo-milo agama. Tapi kita sebagai perbandingan Tuhan supaya jelas. Coba ada teman kita, saudara kita yang beragama, yang Tuhannya itu ada 3. Namanya Trinitas. Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Nah di Islam Roh Kudus itu malaikat Jibril. Jadi tentang Tuhan dunia. Nah di Islam bukan cocok, berarti Tuhan ini beda, ajaran ini sama apa beda? Pasti beda. Karena mereka mengakui bahwa Nabi Isa itu putrane Gusti Allah. Nah di Islam gak oleh, soalnya kok Nabi Isa itu makhluk, Allah itu kholik. Makanya kita harus belajar misalkan mana kholik, mana makhluk. Karena sekarang banyak orang lebih muliakan makhluk timbangnya kholik. Zaman saya ini tak delok-delok, kurang-kurang. Banyak orang memuliakan malah makhluk. Kanjeng Nabi itu yang mulia, Kanjeng Nabi tetap makhluk, bukan Tuhan. Sing Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Khalik. Makanya orang Islam itu Tuhannya tidak sama dengan makhluk. Mukhalafatul hawa difi. Kita kudu mantep Tuhan kita sapa sih. Terus berikutnya wahdaniyah, enggak usah semua gitu loh Pak. Wahdaniyah apa niku? Esa. Allah itu sudah ngandani, dia tak ngandani. Qul huwallahu ahad, Muhammad. Tuhan itu esa. Tuhan tidak punya anak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak diperanakan. Jadi Tuhan yang Islam ternyata Tuhan sing kayak ini saat ini. Orang lain mau orang Buddha, orang Hindu punya Tuhan. Nah sekarang kita sudah harus lurus Tuhan kita dan Tuhan ini. Makanya agama jadi juga beda, amaliannya jadi beda karena Tuhannya beda. Kita juga gak boleh ngomong Tuhanmu telu papat jahan lain. Lakum dinukum. Kita bertuhan versinya agama Islam. Makanya ilmu akidah itu gak oleh hanya dalil nakli, harus pakai dalil akli. Dalil akal kalau dalil Quran dan hadis. Masuk akal pundi? Nek Tuhan itu memang tunggal, tidak sama dengan makhluknya, dengan Tuhan itu punya. Masuk akal pundi? Masuk akal yang agama. Tapi kita nggak boleh ngolong-ngolongkan ini. Jangan ngolong-ngolongkan agama. Saya ingin memberikan penjelasan tentang akidah supaya kita mantap. Allah itu adalah Tuhannya Islam yang wahid, tunggal, yang tidak sama dengan makhluk. Dan Allah itu kuwasa. Makanya kudro irodah. Allah itu berkehendak dan berkuasa. Allah berkuasa dengan Allah itu sakarepe kita harus maklum. Misalnya ini Allah itu karena sakarepe makhluk itu mboten iso padha. Ana sing wireng untune tok sing putih. Gitu. Kita ana sing wancung sampai kedawa. Allah saya kuasa jenengan pirsani. Makhluk Gusti Allah itu wonten sing padha napa mboten? Menungso mbok kembali lho gak padha. Saking Allah punya sifat kudrat irodah, kuasa. Kula niki kadang-kadang nek delok kembang niku ini Gusti Allah. Kembang niku kula ningali anggrek. Ya Allah, Gusti Allah ya anggrek iso gak padha. Saking kuasanya Gusti Allah. Itu sebenarnya lidikri. Delok hewan makhluk ini sebenarnya adalah lidikri, mengingat Allah.
Jadi ini kita masih ngaji tentang akidah. Akidah juga belum selesai, karena akidah itu tidak hanya mempelajari sifat tentang Gusti Allah, tapi kita mempelajari makhluk Allah supaya jelas ini makhluk, ini khalik. Supaya kita tuh justru mestinya ke khaliknya lebih daripada ke makhluk. Itu namanya belajar. Monggo sareng-sareng dihafalkan dulu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Iki nek makin nek ngaji niki nek yezen biar ngaji ini waduh. Ayat niki nek ngaji ini selatohan. Innani anallah. Kita Allah dulu. Baru la ilaha illa ana, tidak ada lain kecuali yang kita sembah, yang kita abdi itu hanya Allah. Bagaimana cara mengabdi? Nah itu wonten belajar sini. Nopo sih ngabdi nang Gusti Allah? Bagaimana cara mengabdi kepada Allah? Terus dilanjutkan, ini sholat. Syariat yang paling utama amal sholat adalah dirikan sholat dalam rangka didik ingat kepada Allah. Saya kira ngatur nih. Sampun tetap terus jenengan nek mangke ditakoni Tuhanmu sapa Allah? Tuhanku ciri-ciri wonten kali dosa atau 13. Nek apa-apaan lho gak iso itu aku diriku sakarmu Tuhanku sing iki. Nek jenengan keliru bertuhan, jenengan keliru beragama. Pasti gitu. Makanya nomor 1 kita belajar Islam adalah belajar tentang akidah. Baru nanti amal soleh wal qurban. Ampun kiai ini untuk sebenarnya alamat dulu sangat dari ampun dan sabar saya tidak bisa hanya karena mau ngaji apa itu hukumnya makruh. Ngaji apa hukumnya makruh. Aku tak tahu. Al-Fatihah. Ya benar. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد الآخرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما إلى يوم القيامة وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يسر لنا ربي يسير فإن تيسير كل أسر عليك يسير اللهم تابع خير الرحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.